salam sejahtera bagi kita. Ini merupakan video pembelajaran dari kelompok 2 dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Dosen pengampu Bapak Munajat Samsudin, SE, MSI. Adapun judul kami kali ini adalah Analisis Pembangunan Daerah. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 kali ini yaitu Angelina Stanggang, Era Mustika, Ferry Saputra, Eri Sipahutar, dan Santi Silalahi. Tujuan kami melaksanakan video pembelajaran ini tidak lain tidak bukan untuk pemenuhan tugas di Universitas Negeri Medan dalam salah satu tugas KKNI-nya yang bernama Project dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan karya ini, terutama untuk dosen pengampu kami, Bapak Dosen Munajat Samsudin, SE, MSI yang memberikan arahan dan bimbingan sehingga kami melaksanakan proyek ini dengan baik dan benar. Akhir kata, kami ucapkan selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga memberikan wawasan yang luas kepada kita dan penyampaian materi sesuai judul materi kami kali ini. Perkenalkan, saya Ira Meilani Sipahutar. Baik, untuk pembahasannya, adapun pembahasan dalam video kali ini adalah teori pembangunan daerah dan tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya, adapun topik pembahasan permasalahan ada dua. Yang pertama, identifikasi masalah, dan yang kedua, metode dan solusi masalah. Selanjutnya, latar belakang. Pembangunan khususnya bidang ekonomi ditetapkan dalam urutan pertama dari seluruh aktivitas pembangunan dalam rangka pembangunan ekonomi sekaligus terkait usaha-usaha pemerataan kembali hasil-hasil pembangunan yang merata ke seluruh daerah maupun berupa peningkatan pendapatan masyarakat. Secara bertahap diusahakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan keterbelakangan. Secara umum, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan GNP per kapita atau Gross National Product atau pendapatan masyarakat meningkat dalam periode waktu yang panjang. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi memiliki 3 sifat penting, yaitu suatu proses yang berarti terjadinya perubahan terus-menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita masyarakat, dan kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, teori pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses, suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan. Pembangunan ekonomi daerah merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi, dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah, dan lingkungan pembangunan secara luas. Saya Ferry Saputra dari kelompok 2 ingin melanjutkan materi kami mengenai analisis pembangunan daerah, di mana ada 3 inti dari cakupannya, yaitu ketahanan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, harga diri. Pembangunan haruslah memanusiakan orang dalam artian luas. Pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang tinggal berada di daerah itu. Freedom from servitude, kebebasan suatu individu dalam suatu negara untuk berperilaku, berkembang, serta berpendapat dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Berikutnya, tujuan pembangunan daerah.
yaitu mendorong terciptanya pekerjaan yang berkualitas bagi penduduk, yaitu dengan mengupayakan peningkatan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sehingga mampu berperan dalam aktivitas yang lebih produktif dibanding dengan yang sudah dilakukan. Mengusahakan terciptanya basis diverifikasi aktivitas ekonomi yang luas yang diharapkan dapat memperkecil risiko bisnis. Dengan adanya basis ekonomi yang kuat, maka risiko fluktuasi ekonomi regional atau wilayah dapat diperkecil. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu, setiap bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau bangsa lain. Berikutnya tujuan pembangunan daerah yang lain, yaitu peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, setiap peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang semuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan material, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan. Berikutnya, identifikasi masalah. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pada produksi barang dan jasa serta menjadi indikator catatan untuk mengukur keberhasilan perekonomian di suatu wilayah melalui produk domestik regional bruto pada daerah, provinsi, kota, atau kabupaten, dan produk domestik bruto pada nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan menjadi salah satu pertumbuhan yang tinggi di antaranya kota-kota lain di Provinsi Sumatera Utara, di mana pertumbuhan ekonominya mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 7,79% dan pada tahun 2012 sebesar 7,66%. Pada tahun 2013 menjadi laju pertumbuhan ekonomi terendah di Kota Medan sebesar 5,36%. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan keterkaitan nyata dalam kebijakan pembangunan terlebih pada perekonomian dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Pembangunan merupakan usaha yang bertujuan dalam mensejahterakan masyarakat dalam lingkup pembangunan nasional, di mana hasil pembangunan harus dapat memberikan rasa adil dan merata yang dapat dinikmati oleh semua rakyat sebagai bentuk nyata dari peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi. Diharapkan akan mampu mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Demikian dari hasil penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Era Mustika Ginting. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami mengenai identifikasi masalah. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara dan merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Hal ini membuat Kota Medan berfungsi sebagai kota metropolitan baru, pusat pemerintahan, tempat pariwisata nasional, dan kota penggerak perekonomian yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan mempunyai peran penting dalam menopang perekonomian yang ada di Provinsi Sumatera Utara maupun nasional. Medan mempunyai kontribusi yang tinggi pada beberapa sektornya. Perkembangan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari sektor-sektor yang menjadi unggul di wilayahnya. Sektor ekonomi unggulan yang ada perlu digali dan dikemas semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan sektor unggulan dapat diketahui dengan melihat data produk domestik regional bruto atau disebut PDRB. Nilai produk domestik regional bruto Kota Medan atas dasar harga konstan selama periode tahun 2011 sampai tahun 2019 menunjukkan nilai yang meningkat. Peningkatan ini juga diikuti oleh nilai lapangan usaha seperti Konstruksi Sultan Agung. PT adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Kota Medan. Namun pada kenyataannya ada juga beberapa sektor yang tidak maksimal jika dilihat dari perkembangannya, seperti sektor pertambangan. Sehingga perlu adanya perbaikan dengan perkiraan yang akan membuat pemerintah Kota Medan mampu menghasilkan kebijakan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah daerah mampu memprioritaskan perencanaan pembangunan terhadap seluruh sektor yang menjadi unggulan pun yang belum mampu dalam memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Sektor-sektor yang sudah menjadi unggulan diharapkan mampu dalam mengangkat sektor lainnya agar lebih maju, serta nilai proyeksi yang
ada membuat pemerintahan daerah dapat mengembangkan sektor-sektor yang menjadi unggulan di masa mendatang guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan dan menjadikan pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara bersamaan walaupun tingkat perkembangannya berbeda-beda. Solusi permasalahannya adalah perekonomian di suatu daerah tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi PDRB masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan menjadi peluang kesejahteraan bagi masyarakat. Sektor ekonomi unggulan merupakan salah satu yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan dalam mengetahui dan menganalisis sektor yang menjadi ekonomi unggulan di Kota Medan dan besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor ekonomi unggulan tersebut dalam pembentukan PDRB daerahnya. Saya Santi Silalahi akan melanjutkan materi kami. Solusi masalah. Dalam artikel yang kami peroleh, adapun kesimpulan yang diperoleh terdapat 12 subsektor yang unggulan atau basis. Konstruksi merupakan sektor ekonomi yang memiliki keuntungan lokasional serta sebagian besar sektor ekonomi Kota Medan berada pada kuadran 1. Kontribusi terbesar di Kota Medan adalah industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pembangunan ekonomi adalah gambaran multidimensional yang mengarah pada kebijakan pemerintah yang dilaksanakan demi terciptanya perubahan, baik perubahan struktur ekonomi, mengurangi kemiskinan, perubahan sosial, serta membantu dalam pemerataan ketimpangan dan mengurangi pengangguran. Dalam Badria 2019, Perencanaan 2020, Prawoto 2008. Ada 2 tahap yang merupakan tujuan dari pembangunan. Tahap pertama yaitu pembangunan pada hakikatnya bertujuan dalam menghapus kemiskinan. Tahap kedua yaitu menciptakan kesempatan-kesempatan bagi masyarakat untuk bahagia dan terpenuhi segala kebutuhan. Tahap kedua dapat dilakukan jika tahap kedua sudah memberikan hasil yang baik dalam Arsyad 2015. Kesimpulan dari materi kami yaitu berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan kesimpulan bahwa sektor ekonomi yang menjadi pendorong dalam meningkatkan perekonomian di Kota Medan adalah sektor ekonomi konstruksi. Melalui hasil analisis perhitungan LQ lapangan usaha, konstruksi juga merupakan salah satu sektor yang basis serta memiliki nilai pertumbuhan yang berada pada daerah maju dan tumbuh pesat dalam hasil pengklasifikasian kuadran sektor. Sektor ekonomi konstruksi juga memiliki pertumbuhan nilai PDRB yang terus-menerus naik. Hal ini menjadikan konstruksi sebagai salah satu sektor penyumbang kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Oleh karena itu, sektor ekonomi konstruksi merupakan lapangan usaha yang menjadi unggulan dan layak dikembangkan di masa yang akan datang. Sampailah kita di penghujung video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat bagi kita dan penyampaian isi-isi materi ini menambah wawasan dan pengetahuan kita. Kami mohon maaf apabila video pembelajaran ini masih ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi. Untuk setiap orang yang menonton, kami